Di sebuah desa terpencil di Jawa, tersebarlah cerita tentang pesugihan macan putih, jalan kekayaan yang berasal dari alam gaib. Mereka yang putus asa ingin mendapatkan kekayaan tanpa usaha, akan memohon kepada roh macan putih, yang konon menghuni hutan lebat di tepi desa. Suatu malam, seorang pria bernama Dharma, yang terlilit hutan, mendatangi hutan tersebut. Dengan persembahan di tangan, dia mendekati reruntuhan kuno, tempat di mana roh macan putih diyakini tinggal. Dalam kesunyian hutan, Dharma mulai merapalkan doa yang diajarkan oleh seorang dukun tua. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti sekitarnya, dan sosok besar dengan mata menyala perlahan muncul dari balik reruntuhan. Macan putih itu menatap Dharma dengan mata yang membara. Penuh kekuatan, Dharma merasa ketakutan, namun terpesona oleh janji kekayaan yang diberikan. Suara gaib bergema, menawarkan kekayaan yang luar biasa. Namun dengan harga, Dharma harus memberikan sesuatu yang sangat berharga dari hidupnya. Tanpa berpikir panjang, dia setuju. Sejak saat itu, Dharma menjadi kaya raya. Namun rumahnya mulai dihantui oleh bayangan macan putih. Keluarganya mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam, merasakan kehadiran sosok gaib yang selalu mengawasi. Kekayaan Dharma tumbuh. Namun begitu juga rasa takutnya. Suatu malam, macan putih muncul di mimpinya, menagih janji yang telah dia buat. Hidup Dharma tak pernah sama lagi. Kekayaan yang dia peroleh menjadi kutukan yang menghantuinya selamanya. Kekayaan Dharma terus bertambah dalam waktu singkat. Rumahnya yang dulu sederhana kini menjadi besar, megah, dan dipenuhi barang-barang mewah. Desa tempat ia tinggal mulai memperhatikan perubahan drastis pada hidupnya. Orang-orang desa bergunjing, bertanya-tanya dari mana asal kekayaannya yang tiba-tiba itu. Namun, Dharma selalu menutup rapat mulutnya tentang perjanjian gelap yang telah dia buat dengan makhluk gaib. Sementara itu, keluarganya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Istrinya, Sari, sering mendapati pintu rumah terbuka pada malam hari, seolah-olah ada yang masuk tanpa terlihat. Anaknya, Wulan, mulai berbicara dalam tidurnya, menyebut nama-nama yang tidak dikenal, dan menggambarkan sosok macan putih yang selalu muncul dalam mimpinya. Ayas, macan itu datang lagi semalam, kata Wulan pada suatu pagi. Wajahnya pucat dan matanya tampak lesu. Dharma hanya diam, tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Dharma hanya diam, tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Malam demi malam, bayangan macan putih semakin sering terlihat di sekitar rumah. Kadang, Dharma mendengar suara langkah berat di atas atap, atau suara raungan pelan yang terasa sangat dekat. Setiap kali dia keluar untuk melihat, tidak ada apa-apa, hanya angin yang berhembus dingin. Namun, dalam lubuk hatinya, Dharma tahu bahwa sang macan sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menagih janjinya. Suatu hari, Dharma tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk kembali menemui dukun tua yang dulu memberinya cara untuk memanggil roh macan putih. Dukun itu tinggal jauh di pedalaman hutan, di sebuah gubuk kecil yang usang. Dharma berjalan dengan cepat, merasa napasnya berat karena rasa takut yang semakin mencekam. Sesampainya di gubuk dukun itu, Dharma menceritakan semua yang telah terjadi, tentang kekayaan yang diperoleh dan bayangan macan putih yang terus menghantui keluarganya. Aku tak tahan lagi, dukun, apa yang harus kulakukan untuk membebaskan diri dari kutukan ini? Dukun itu menatap Dharma dengan mata penuh kebijaksanaan yang misterius. Aku sudah memperingatkanmu, katanya. Suaranya serak. Macan putih bukanlah pemberi hadiah tanpa balas. Kau telah diberi kekayaan, tapi harganya nyawamu, atau seseorang yang sangat berharga dalam hidupmu. Dharma gemetar mendengar kata-kata dukun itu. Apa maksudmu? Siapa yang harus kuberikan? Dukun itu menghela napas panjang. Kau harus memilih, Dharma. Jika kau ingin tetap hidup dan menjaga kekayaanmu, kau harus menyerahkan nyawa orang terdekatmu, mungkin anakmu atau istrimu. Tapi jika kau tidak mau, maka kau sendiri yang akan diambil oleh roh macan putih. Dharma tersentak. Hatinya bergejolak dalam kengerian. Bagaimana bisa dia memilih antara hidupnya sendiri dan keluarganya? Setelah kembali ke rumah, Dharma semakin tersiksa. Setiap hari dia merasakan kehadiran macan putih semakin dekat. Wajah istrinya yang penuh kasih dan senyum anaknya yang polos membuat keputusannya semakin sulit. Tapi setiap kali, bayangan kematian yang ditawarkan sang macan putih terus membayang di pikirannya. Akhirnya, pada malam yang menentukan, ketika bulan purnama menerangi langit dan kabut mulai turun, Dharma memutuskan untuk melakukan hal yang tak terduga. Dia mengajak keluarganya berkumpul di ruang utama rumah, dengan wajah penuh ketakutan. Aku harus mengatakan sesuatu,
ucapnya dengan suara bergetar. Istrinya menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Wulan duduk di sebelahnya, tak tahu bahwa takdir mengerikan sedang menunggu. Dharma menceritakan segalanya, pesugihan macan putih, perjanjiannya, dan harga yang harus dibayar. Istrinya menangis, sedangkan Wulan hanya terdiam. Terlalu muda untuk memahami sepenuhnya. Setelah semuanya terungkap, Dharma berlutut di hadapan keluarganya. Aku tidak bisa menyerahkan kalian, katanya sambil menahan tangis. Aku akan menyerahkan diriku, biar aku yang diambil. Pada saat itu, ruangan menjadi dingin, dan suara langkah berat terdengar dari luar. Pintu rumah terbuka dengan keras, dan di ambang pintu, berdirilah macan putih, sosok besar dengan mata yang bersinar tajam di kegelapan. Tanpa ragu, Dharma berjalan menuju makhluk itu. Ambil nyawaku, katanya dengan tegas. Aku yang telah membuat perjanjian, bukan mereka. Macan putih mendekat, mengelilingi Dharma dengan tatapan penuh kekuasaan. Namun, sebelum mengambilnya, macan putih berbicara. Suaranya seperti gaung dari dunia lain. Pengorbananmu diterima, namun bukan nyawamu yang diinginkan. Dharma tersentak. Lalu, apa yang kau inginkan? Macan putih memandangi keluarganya. Keluargamu akan aman, tapi kekayaan yang kau kumpulkan akan kembali ke tempat asalnya. Kau akan kembali miskin, namun hidupmu dan mereka akan selamat. Dan seketika, Dharma setuju. Kekayaannya lenyap dalam sekejap. Barang-barang mewah yang pernah memenuhi rumahnya hilang begitu saja, meninggalkan kesunyian yang damai. Keesokan harinya, Dharma kembali menjadi orang biasa. Namun, kali ini, tanpa bayangan gaib yang menghantuinya. Meski hidupnya kembali sederhana, ia tahu bahwa harga yang telah ia bayar sudah lebih dari cukup. Keluarganya tetap bersama, dan meskipun kemiskinan kembali, Dharma merasa bebas dari kutukan gaib yang telah menghantuinya. Namun, setiap kali melihat ke hutan, dia tahu bahwa roh macan putih masih ada di sana, menunggu jiwa-jiwa lain yang berani mengambil jalan pesugihan berbahaya itu. Setelah kekayaannya lenyap, kehidupan Dharma dan keluarganya kembali seperti semula. Rumah yang dulu megah kini berubah menjadi sederhana, tanpa barang-barang mewah yang pernah mereka miliki. Namun, Dharma merasa ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan selama dikejar bayangan pesugihan macan putih. Meski kembali miskin, ia merasa telah menebus kesalahannya. Tetapi, tidak semuanya berlalu begitu saja. Keluarga Dharma mulai menjalani hidup dengan perasaan was-was. Sari, istrinya, selalu merasa ada sesuatu yang hilang dari Dharma. Ia sering terbangun di malam hari dan mendapati suaminya termenung di depan jendela, menatap ke arah hutan yang lebat, tempat ia dulu bertemu dengan roh macan putih. Tatapan Dharma bukanlah tatapan lega, melainkan penuh penyesalan dan kegelisahan. Wulan, putri mereka, meski masih kecil, merasakan perubahan pada ayahnya. Dia mulai sering memimpikan hutan yang sama, tempat macan putih masih berdiam dalam mimpinya. Wulan melihat macan itu tidak menyerang, tetapi hanya mengawasi, seolah-olah menunggu sesuatu. Ketika dia menceritakan mimpi ini kepada ibunya, Sari hanya mengelus rambutnya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, semakin lama, kegelisahan Dharma semakin memburuk. Dia mulai merasa bahwa keputusan untuk mengorbankan kekayaannya tidak cukup. Di malam hari, suara-suara aneh kembali terdengar dari luar rumah. Raungan samar-samar macan putih terdengar di kejauhan, seperti panggilan yang tak terjawab. Suatu malam, Dharma terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam tidurnya, dia mendengar suara yang sama, suara macan putih yang memanggil namanya. Dengan jantung berdebar, ia bangkit dari tempat tidurnya dan melangkah keluar rumah. Kabut tebal menyelimuti sekeliling, dan angin malam bertiup dingin. Di ujung pandangannya, Dharma melihat siluet macan putih, duduk tenang di antara pepohonan hutan. "Kenapa kau kembali?" bisik Dharma dalam hatinya. Tapi macan putih hanya menatapnya, seperti menunggu. Perasaan aneh mulai muncul di dalam diri Dharma, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Dia berjalan lebih dekat ke hutan, dan langkahnya seperti dituntun oleh kekuatan yang tidak bisa dia tolak. Dalam keheningan malam, Dharma mendengar suara gaib itu lagi, mengingatkannya pada janji yang belum sepenuhnya terpenuhi. Macan putih masih berdiri di sana, memancarkan aura kekuatan gaibnya. "Kau telah memilih untuk kehilangan kekayaanmu." Suara gaib itu bergema di pikirannya, tapi jiwa yang terikat denganku belum dibebaskan. Dharma terkejut. "Jiwa? Jiwa siapa?" "Jiwamu," kata suara itu. "Walau kau menyerahkan kekayaanmu, ada bagian dari dirimu yang tetap terikat pada kekuatan gaib. Sejak malam perjanjian itu, rohmu sudah menjadi milikku.
Dharma mundur dengan ngeri. Tidak. Aku sudah membayar dengan kekayaanku. Bukankah itu cukup? Namun, Macan Putih hanya menggelengkan kepalanya. Perjanjian gaib tidak hanya menyangkut benda fisik. Kau telah menyentuh dunia yang lebih dalam. Dan jiwamu sekarang adalah bagian dariku. Dharma sadar bahwa pengorbanannya belum selesai untuk benar-benar membebaskan diri. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar menyerahkan kekayaannya. Dengan hati penuh ketakutan, Dharma bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Macan Putih mendekat, suaranya penuh dengan kebijaksanaan kuno. "Kau harus menebus dosa-dosamu dengan melayani kekuatan alam ini, menjadi penjaga antara dunia manusia dan alam gaib. Kau tidak akan diambil, tapi hidupmu akan berubah selamanya. Kau harus hidup di antara dua dunia, menjaga keseimbangan, dan membayar utang yang tak terlihat. Hanya dengan itu, kau dan keluargamu bisa hidup dengan damai." Dharma merasa tubuhnya lemas mendengar keputusan itu. Dia tak bisa menolak, karena menolak berarti menyerahkan dirinya dan keluarganya pada kutukan yang lebih buruk. Dengan berat hati, dia menerima takdirnya. "Aku akan melakukannya." Sejak malam itu, Dharma menghilang dari desa. Keluarganya dibiarkan dalam keadaan aman. Tetapi tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Ada yang mengatakan bahwa dia menjadi penjaga hutan, seorang pertapa yang menjaga keseimbangan antara manusia dan roh. Yang lain mengatakan dia hidup dalam bentuk setengah gaib, muncul di perbatasan hutan pada malam-malam tertentu, menuntun orang-orang yang tersesat. Namun, setiap kali malam purnama tiba, kabut tipis masih menyelimuti desa, dan kadang-kadang sosok Macan Putih terlihat di kejauhan, berjalan dengan tenang di hutan. Meskipun Dharma sudah tidak terlihat, orang-orang desa tahu bahwa dia masih ada di sana, menjaga keseimbangan dan menebus perjanjian yang pernah dibuat dengan kekuatan gaib. Dan hutan itu, dengan segala misterinya, tetap menjadi tempat yang ditakuti dan dihormati, tempat di mana roh Macan Putih dan penjaga baru dunia gaib masih berdiam.